Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Amma ba'du. Terima kasih kepada segenap ibu bapak wali murid RA An-Najah yang kami hormati, kepada kepala sekolah RA serta guru dan pengurus RA yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kesehatan, anugerah sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang sangat berkesan bagi anak-anak, yaitu wisuda. Kemudian sholawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menggerakkan ibu-ibu semua, adik-adik semua untuk bisa ikut masuk di RA An-Najah, belajar ngaji, belajar membaca, belajar menulis. Itu adalah salah satu dari perwujudan minaz zulumati ilan nur. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya sebagai ketua yayasan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ikut masuk ke RA. Orang yang belajar itu hidayah loh, hidayah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Orang kabeh bisa sekolah, orang kabeh bisa belajar, tapi anak-anak ibu semua alhamdulillah selesai setahun atau 2 tahun, berarti mendapatkan anugerah hidayah. Saya secara pribadi maupun tim guru RA An-Najah sekali lagi mengucapkan rasa bahagia yang tidak terhingga menyaksikan adik-adik semua memakai toga kecil ya. Kemudian yang kedua, saya hanya memantau dari belakang layar. Dulu saya sempat menjadi kepala sekolah bertahun-tahun dan sempat ngajar, sehingga bisa berinteraksi dengan ibu, bisa langsung ngobrol, bisa langsung ketemu. Tapi 2 tahun ini saya sudah off karena badannya siji, kegiatannya pirang-pirang. Ditarik mana, akhirnya saya harus realistis. Ya wis, tekad tak pasang. Saya harus yang lain. Itulah ibu. Mungkin dalam perjalanannya ada sesuatu yang membuat tidak nyaman dalam hati benak ibu-ibu semua, rasa tidak nyaman, tidak enak, bahkan mungkin sempat rasa fisik. Saya juga mendengarnya. Sekali lagi saya secara pribadi dan lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjadi perjalanan evaluasi. Perjalanan evaluasi itu berarti mengkoreksi diri kami. Moga-moga nanti RA An-Najah ke depannya lebih baik lagi. Mungkin animo masyarakat alhamdulillah yang daftar di RA An-Najah ini banyak. Alhamdulillah, berarti ada kepercayaan. Cuma dari sisi manajemen mungkin kita butuh perbaikan lagi. Makanya mungkin tahun depan ada rolling itu memberi kesempatan kepada guru-guru yang lain untuk berkiprah. Sementara guru yang sudah berkiprah membimbing. Jadi gantian, sebagaimana halnya di perusahaan, di lembaga sekolah, itu rolling seperti itu memang harus terjadi ya. Niscaya dalam rangka perbaikan RA An-Najah, insya Allah tahun depan kami akan solid, nanti akan bersama-sama, bekerja sama. Moga-moga RA An-Najah secara manajemen, secara kepemimpinan itu lebih baik lagi dibanding tahun sekarang. Kemudian yang kedua, saya sekali lagi pengen mengutip saja bahwa alhamdulillah sebagai ibu kalian sudah punya kesadaran menyekolahkan anak. Usia 1 sampai 5 tahun itu adalah masa emas. Nah, otak itu istilahnya bundar begini. Kalau anak itu mendapatkan pengetahuan, maka jelaret siji.
mendapatkan pengetahuan lagi jelaret 2. Banyak pengetahuan yang masuk maka akan jelaret. Nah, makin ruwet. Makanya jangan seneng kalau anakmu dikatakan otaknya bersih aja gelem. Bahwa otaknya bersih berarti laka ilmu sama sekali. Yang paling bagus ya yang ruwet itu tadi. Celaret, makin banyak sel masuk, makin banyak pengetahuan masuk, itulah yang pinter. Nah, itu makanya Ibu dari 1 sampai 5 itu dididik karena makin lagi berkembang daya hafal anak tuh meningkat luar biasa. Sok saja ibu-ibu sama anaknya cepetan siapa menghafalinya? Anak. Kalau anak doa sebelum makan, ibu-ibu pasti nggak doa kan? Nah, bedanya begitu. Kalau anak sih betul doa mau tidur, doa mau masuk WC, doa mau makan. Ibu-ibu begitu nggak? Orang pada sama saya. Nah, karena apa? Ya itu tadi anak-anak cepat menangkap. Makanya ketika usia 1 sampai 5 tahun monggo disekolahkan sedemikian rupa supaya anak itu ketika lagi bagus-bagusnya, kalau tanah itu lagi subur-suburnya, ditandiri sewarnanya. Nah, itu. Tapi kalau ternyata kitanya ketika anak lagi subur-suburnya didiamkan saja, tidak disekolahkan, tidak dididik. Nah, jangan salahkan, nanti ketika sawah itu tidak subur, susah ditanduri. Nah, makanya alhamdulillah ibu-ibu semua punya kesadaran itu. Tapi belum selesai nih Bu ya. Nanti ketika SD itu anak-anak masih sudah mulai menurun, daya hafalnya sudah mulai menurun, tapi masih ada dan lebih ekspor bermain. Nah, makanya mangga nanti dilanjutkan ke sekolah, apakah SD maupun MI. Kalau ibu bisa ngajari sekolah, mengajari ngaji, maka masuk SD nggak apa-apa. Kalau ibu pengen anaknya terus hafalan doa-doanya terus, ngaji iqro'nya terus, bahkan bisa sampai khatam tanpa harus mondok di pesantren, masukkannya ke MI. Jadi ada 2 pilihan tadi, mangga sekerja ibu-ibu. Kalau misalnya ternyata saya nggak bisa didik nih, tapi saya pengen sekolah di SD atau di apa, ya silahkan, asal diajukan di pesantren. Yang perempuan bisa dididik, yang laki-laki bisa di pondok. Itu salah satu cara meneruskan pendidikan agama. Kemudian yang kedua SMP. Nah, kalau SMP banyak tahu, anak-anak usia SMP ini banyak tahu nih, ibu-ibu yang nanti ini kan pasti SMP nantinya ya. Nah, kalau usia banyak tahu itu Ben, ibu harus lebih kuat lagi. Karena apa? Usia anak SMP itu usia sangat memberontak kalau tidak keinginannya tidak dituruti. Nah, kalau misalnya kita lesjo, wah bahaya. Apalagi sekarang canggih HP di mana-mana, pergaulan, obat dan sebagainya. Itu moga-moga ibu bisa mendampingi adik-adik ini nanti atau kakaknya dengan lebih ketat, ya lebih ketat itu dalam pengertian pengawasannya. Lah kalau sudah SMA apa? Analisa Bu. Anak-anak usia SMA itu dia bisa mencari dalil mana yang benar, mana yang salah. Kalau ibu membimbing terus, Bu, menurut saya ini bagus loh, ini saya suka loh. Alasannya apa? Kenapa suka? Kenapa bagus? Nah, ibunya begitu. Nanti anak itu bisa bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, ini